Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Baik-baik bukan? Senang sekali berjumpa dengan kalian. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya menghitung jarak dari titik ke garis pada ruang dimensi 3. Nah, kalian bisa perhatikan di sini kita memiliki kubus ABCD EFGH. Kita bisa menghitung jarak dari titik ke berbagai garis yang ada di kubus ini. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menghitung jarak dari titik A ke GF. Nah, bagaimana caranya? Ingat bahwa untuk menghitung jarak dari titik ke garis, kita haruslah mencari jarak yang terdekat. Yang manakah yang terdekat? Yang terdekat itu adalah yang tegak lurus. Gitu ya. Kalau begitu, ketika kita ingin menghitung dari A ke GF, maka langkah pertama yang kita harus buat adalah membuat garis GF-nya dulu. Ya, kalau garis panjang ya, tak berhingga panjangnya. Nah, kemudian dari titik A kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan GF. Kita klik tadi perpendicular, kemudian dari A ke GF. GF-nya kita tekan juga. Itu dia. Kita ubah tampilannya dulu untuk garisnya yang melalui A. Kita ubah berwarna hijau ya, biar kelihatan. Nah, kalian sudah bisa melihat pada gambar bahwa melalui titik A kita buat garis yang tegak lurus dengan garis yang melewati GF. Ternyata perpotongannya adalah di titik F. Kalau begitu, jarak dari titik A ke garis GF itu tidak lain adalah diagonal bidang, yaitu AF. Gitu ya. Nah, karena diagonal bidang, maka panjangnya adalah A akar 2. Karena rusuknya adalah, nggak tahu kita ya, kita beri nama aja, rusuknya panjangnya adalah A gitu. Maka akcil ya dalam hal ini. Kalau A besar itu dipakai untuk titik, tapi kalau untuk rusuk, panjang rusuk itu kita menggunakan huruf akcil gitu ya. Kalau panjang rusuknya 4, maka panjang AF adalah 4 akar 2. Kalau panjang rusuknya 10, maka panjang AF adalah 10 akar 2. Kalau panjang AF misalnya adalah 8, panjang rusuknya 8 maksud saya, maka panjang AF adalah 8 akar 2. Demikian ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin menghitung panjang jarak dari A ke HF misalnya. Dari A ke HF. Langkah pertama kita buat dulu gambar dari garis HF. Kita buat garis HF. Nah, itu sudah. Kemudian langkah berikutnya, karena yang kita cari adalah jarak dari A ke HF, maka kita harus membuat ruas garis atau garis boleh yang melalui A dan tegak lurus dengan HF. Kita buat dulu nih, dari A ke HF. Nah, itu dia. Supaya jelas titik potongnya, kita buat dulu ya titik potongnya. Ini. Oke. Nggak kelihatan, Bu, titik potongnya. Sebentar ya. Kita putar dulu.
Nah, tuh kelihatan titik I ya. Kelihatan titik I? Ya. Oke. Nah, kelihatan kan titik I? Oke. Sekarang kita perhatikan ya. Kita ubah dulu yang garis tegak lurus dengan HF tadi, kita beri warna hijau ya, supaya kelihatan. Kok saya hapus? Tunggu ya, kita buat lagi titik I. Oke, sekarang yang garisnya kita buat warnanya menjadi hijau biar kelihatannya. Oke, itu sudah. Nah, kalau kita perhatikan dari A ke I itu adalah panjang yang kita maksudkan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana menghitung dari A ke I ini gitu. Supaya lebih jelas, kita buat dulu segitiga A, I, F gitu ya. Bagaimana caranya? Kita buat poligon dari A ke I ke F, kembali lagi ke A. Nah, itu dia poligonnya. Kita lihat tampilannya. Ini kita buat warnanya supaya kelihatan. Kita beri warna apa ya biar kelihatan? Biru nggak kelihatan ya. Kalau kuning bagaimana? Kuning aja ya sepertinya ya. Oke. Apakah lebih kelihatan? Ya, kelihatan ya? Nah, ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, IF itu panjangnya adalah separuh dari HF. Gitu ya. IF panjangnya separuh dari HF. Kalau kita buat menjadi gambar, menjadi seperti ini gambarnya. Jelek gambarnya, kita ulang. Gitu ya. Ini A, ini I, ini F. Nah, karena tadi HF itu adalah diagonal bidang sama seperti dengan AF, dia juga diagonal bidang, maka HF panjangnya adalah A akar 2. Kalau misalnya saya mengambil rusuknya misalnya 4 gitu, maka IF itu adalah 2 akar 2 gitu ya. Sedangkan AF tadi karena AF juga diagonal bidang, maka panjangnya 4 akar 2. Nah, kalau kita mencari IA, maka kita harus menggunakan rumus teorema Pythagoras. Karena ini adalah segitiga yang siku-siku di I gitu ya. Sehingga IA, ini saya ubah dulu menjadi ini aja. IA kuadrat itu sama dengan kok IA kuadrat? AF, karena sisi miringnya AF ya. AF kuadrat sama dengan IA kuadrat ditambah IF kuadrat. Gitu kan?
kalau teorema Pythagoras. Oke. Sekarang AF-nya kita tahu panjang AF itu 4 akar 2. Ini harus dikuadratkan sama dengan IA-nya kita nggak tahu. Kemudian IF-nya adalah 2 akar 2. Ini juga harus dikuadratkan. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? 4 akar 2 dikuadratkan. Itu 4-nya dikuadratkan, kemudian akar 2-nya juga dikuadratkan, sama dengan IA kuadrat ditambah 2-nya dikuadratkan, akar 2-nya juga dikuadratkan. Gitu kan? Oke, menjadi 16 kali 2 sama dengan IA kuadrat ditambah 4 kali 2. Ini berapa? 32 sama dengan IA kuadrat ditambah 8. Sehingga kalau ini kita pindahkan menjadi 32 sama dengan 32 dikurang 8 sama dengan IA kuadrat. Gitu ya. Berapa ini? 32 dikurang dengan 8? 24 ya. Oke. Sama dengan IA kuadrat. Kalau gitu IA panjangnya adalah akar 24. Akar 24 itu boleh kita tulis berapa? 2 akar 6. Gitu ya. Dari mana Bu 2 akar 6? Baik. Kita cari. Ini boleh kita tulis akar 4 kali akar 6. Gitu ya. Karena 24 itu 4 kali 6 kan? Oke, sama dengan 2 akar 6. Oke, sudah ketemu. Itu dia. Bagaimana? Kalian paham? Terima kasih.